Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami di sini akan mempresentasikan masalah penugasan mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani. Kelompok 12 Paralel D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, periode ganjil 2023-2024. Dengan anggota kelompok dengan saya sendiri Muhammad Azam Zidan, NPM 22032010226 sebagai ketua. Saya Ketua Putra dengan NPM 22 sebagai wakil ketua. Perkenalkan, nama saya Kevin Salaudinur dengan NPM 22032010196 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Kafka Medika dari NPM 220320101038 sebagai anggota. Soal nomor 1. Seorang pengusaha konveksi mempunyai 4 orang karyawati yang memproduksi 4 jenis produk. Jumlah produk yang dihasilkan masing-masing karyawan tiap bulannya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada karyawan Dewi, produk celana panjang sebesar 8, produk rok sebesar 9, produk hem sebesar 12, produk baju safari sebesar 11. Pada karyawan Sarah, produk celana panjang sebesar 4, produk rok sebesar 13, produk hem sebesar 9, produk baju safari sebesar 15. Pada karyawan Rina, produk celana panjang sebesar 10, produk rok sebesar 11, produk hem sebesar 7, produk baju safari sebesar 12. Pada karyawan Santi, produk celana panjang sebesar 9, produk rok sebesar 16, produk hem sebesar 14, produk baju safari sebesar 9. Buat penugasan agar jumlah produk yang dihasilkan bisa maksimal. Penyelesaian pada step 1. Di step 1 ini menentukan maksimum baris. Maksimal baris dari karyawan Dewi sebesar 12, pada karyawan Sarah sebesar 15, pada karyawan Rina sebesar 12, pada karyawan Santi sebesar 16. Lalu maksimum baris dikurangkan dengan karyawan Dewi produk celana panjang sebesar 8. Lalu dikurangkan dengan produk rok sebesar 12 dikurangi 9, produk hem 12 dikurangi 12, produk baju safari 12 dikurangi 11, dan begitu pun seterusnya. Dan didapatkan hasil pada step 2. Pada step 2 ini menentukan minimum kolom. Minimum kolom yang dihasilkan dari produk celana panjang sebesar 2, produk rok sebesar 0, produk hem sebesar 0, produk baju safari sebesar 0. Lalu minimum kolom dikurangkan dengan karyawan Dewi produk celana panjang sebesar 4 dikurangi 2, karyawan Sarah 11 dikurangi 2, karyawan Rina 2 dikurangi 2, karyawan Santi 7 dikurangi 2, dan begitu pun seterusnya. Lalu didapatkan hasil pada step 3. Di step 3 ini karyawan Dewi dengan produk celana panjang sebesar 2, produk rok sebesar 3, produk hem sebesar 0, dan produk baju safari sebesar 1. Sedangkan karyawan Sarah produk celana panjang sebesar 9, produk rok sebesar 2, produk hem sebesar 6, dan produk baju safari sebesar 0. Karyawan Rina dengan produk celana panjang sebesar 0, produk rok sebesar 1, produk hem sebesar 5, dan produk baju safari sebesar 0. Karyawan Santi dengan produk celana panjang sebesar 5, produk rok sebesar 0, produk hem sebesar 2, dan produk baju safari sebesar 11. Skedul penugasan. Di skedul penugasannya Dewi itu membuat hem dengan unit produksi sebesar 12, Sarah membuat baju safari dengan unit produksi 15, Rina membuat
celana panjang dengan unit produksi 10. Santi membuat rok dengan unit produksi sebesar 16. Jumlah unit produksinya yaitu 53. Next. Untuk kesimpulannya, Dewi sebaiknya membuat hem, Sarah membuat baju safari, Rina membuat celana panjang, dan Santi membuat rok. Sehingga pengusaha konveksi dapat memaksimalkan jumlah produk yang dihasilkan, yaitu sebanyak 53 produk. Next. Soal nomor 2. Suatu perusahaan kota Adia mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, merekatkan kertas warna, memberi hiasan, dan membungkus. Perusahaan kota Adia tersebut hanya memiliki 5 orang karyawati, yaitu Susi, Hana, Sari, Sita, dan Diana. Upah seorang karyawati untuk masing-masing pekerjaan berbeda-beda seperti berikut. Untuk pekerjaan memotong karton, karyawati Susi dapat upah sebesar Rp16.000, Hana Rp15.000, Sari Rp16.000, Sita Rp16.000, dan Diana sebesar Rp15.000. Untuk pekerjaan merekatkan kertas warna, karyawati Susi mendapatkan upah sebesar Rp26.000, Hana Rp17.000, Sari Rp19.000, Sita Rp21.000, dan Diana sebesar Rp20.000. Untuk pekerjaan memberi hiasan, karyawati Susi diupah sebesar Rp20.000, Hana sebesar Rp22.000, Sari sebesar Rp23.000, Sita sebesar Rp22.000, dan Diana sebesar Rp18.000. Sedangkan untuk pekerjaan membungkus, karyawati Susi diupah sebesar Rp22.000, Hana sebesar Rp19.000, Sari Rp22.000, Sita Rp17.000, dan Diana sebesar Rp21.000. Tentukan penugasan yang optimal karyawati dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Next. Pada step 1, menentukan minimum baris didapatkan, memotong sebesar Rp15.000, merekatkan kertas warna sebesar Rp17.000, memberi hiasan sebesar Rp18.000, membungkus sebesar Rp17.000, kegiatan semu sebesar 0, kemudian minimum baris pada memotong karton sebesar Rp16.000 dikurangi Rp15.000, Rp15.000 dikurangi Rp15.000, Rp16.000 dikurangi Rp15.000, Rp16.000 dikurangi Rp15.000, Rp15.000 dikurangi dengan Rp15.000. Hasil pengurangan pada step 1 diperhatikan pada step 2, Susi memotong karton sebesar Rp1.000, Hana sebesar 0, Sari sebesar Rp1.000, Sita sebesar Rp1.000, Diana sebesar 0. Selanjutnya, pada step 2 ini menentukan minimum kolom di mana masing-masing kolom bernilai 0. Contoh hitung kolom pada baris memotong karton yaitu Susi memotong karton Rp1.000, kurangi 0, merekatkan kertas warna Rp9.000 dikurangi 0, memberi hiasan Rp2.000 dikurangi 0, membungkus Rp5.000 dikurangi 0, kegiatan semu 0 dikurangi 0, begitu juga seterusnya. Pada step 3, Susi memotong karton sebesar Rp1.000, Hana sebesar 0, Sari sebesar Rp1.000, Sita sebesar Rp1.000, Diana sebesar 0, dan begitu juga seterusnya. Karena pada step 3 belum bisa dialokasikan, maka menggunakan bantuan garis vertikal dan horizontal, di mana angka yang tidak ditutup garis dikurangi angka Rp2.000, angka yang berada di perpotongan ditambah angka Rp2.000, dan angka yang ditutup garis namun tidak berada dalam perpotongan dibiarkan tetap, sehingga didapatkan hasil pada step 4. Pada step 4, memotong karton dikerjakan oleh Susi sebesar Rp1.000, memotong karton dikerjakan oleh Hana sebesar Rp2.000, memotong karton dikerjakan oleh Sari sebesar Rp1.000, memotong karton dikerjakan oleh Sita sebesar Rp1.000, memotong karton dikerjakan oleh Diana sebesar 0, dan begitu juga seterusnya. Karena pada step 4 belum bisa dialokasikan, maka menggunakan bantuan garis vertikal dan horizontal, di mana angka yang tidak ditutup garis dikurangi angka Rp1.000, angka yang berada di perpotongan ditambah angka Rp1.000, dan angka yang ditutup garis namun tidak berada dalam perpotongan dibiarkan tetap, sehingga didapatkan hasil pada step 5. Step 5 atau step alternatif 1, di mana memotong karton dikerjakan oleh Susi sebesar 0, memotong karton dikerjakan oleh Hana sebesar Rp1.000, memotong karton dikerjakan oleh Sari sebesar 0,
memotong karton dikerjakan oleh Sita sebesar 0, memotong karton dikerjakan oleh Diana sebesar 0, dan seterusnya. Pada step 5 ini sudah dapat dialokasikan sehingga memotong karton dikerjakan oleh Susi, merekatkan kertas warna dikerjakan oleh Hana, memberi hiasan dikerjakan oleh Diana, membungkus dikerjakan oleh Sita, dan kegiatan semu dikerjakan oleh Sari. Step 6 atau step alternatif kedua, di mana memotong karton dikerjakan oleh Susi sebesar 0, memotong karton dikerjakan oleh Hana sebesar Rp1.000, memotong karton dikerjakan oleh Sari sebesar 0, memotong karton dikerjakan oleh Sita sebesar 0, memotong karton dikerjakan oleh Diana sebesar 0, dan seterusnya. Pada step 6 ini sudah dapat dialokasikan sehingga memotong karton dikerjakan oleh Sari, merekatkan kertas warna dikerjakan oleh Hana, memberi hiasan dikerjakan oleh Diana, membungkus dikerjakan oleh Sita, dan kegiatan semu dikerjakan oleh Susi. Skedul penugasan. Susi mengerjakan memotong karton upah alternatif 1 sebesar Rp16.000. Hana mengerjakan merekatkan kertas warna upah alternatif 1 sebesar Rp17.000. Sita mengerjakan membungkus upah alternatif 1 sebesar Rp17.000. Diana mengerjakan memberi hiasan upah alternatif 1 sebesar Rp18.000 sehingga didapatkan jumlah upah sebesar Rp68.000. Sari mengerjakan memotong karton upah alternatif kedua sebesar Rp16.000. Hana mengerjakan merekatkan kertas warna upah alternatif 2 sebesar Rp17.000. Sita mengerjakan membungkus upah alternatif kedua sebesar Rp17.000. Diana mengerjakan memberi hiasan upah alternatif kedua sebesar Rp18.000 sehingga didapatkan jumlah upah sebesar Rp68.000. Kesimpulan, alternatif ke-1. Memotong karton sebaiknya dikerjakan oleh Susi, merekatkan kertas warna dikerjakan oleh Hana, membungkus dikerjakan oleh Sita, dan memberi hiasan dikerjakan oleh Diana, agar diperoleh upah karyawati tersebut seminimal mungkin, yaitu sebesar Rp68.000. Alternatif kedua, memotong karton sebaiknya dikerjakan oleh Sari, merekatkan kertas warna dikerjakan oleh Hana, membungkus dikerjakan oleh Sita, dan memberi hiasan dikerjakan oleh Diana, agar diperoleh upah karyawati tersebut seminimal mungkin, yaitu sebesar Rp68.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.